Baiklah, kita akan membahas soal pertama tentang fungsi logaritma di mana 0,25 log 1 per akar 4 ini bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, langkah pertama adalah kita usahakan semua basis atau numerusnya itu dalam bentuk perpangkatan karena ini akan mempermudah kita dalam mengerjakannya. Nah, untuk 0,25 itu bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan cara 0,25 itu kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 25 per 100. Kita bagi sama-sama, bagi 5, maka ini hasilnya adalah 5 per 20. Kemudian kita bagi 5 lagi, 1 per 4. Tadi kita sepakat bahwa semua basis atau numerusnya kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Artinya 1 per 4 itu ternyata masih bisa diubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Dan bisa diubah lagi menjadi 2 pangkat min 2. Karena perpangkatan jika naik ke atas per, itu pangkatnya harus menjadi negatif. Nah, sehingga si 0,25 ini sudah bisa diganti menjadi 2 pangkat min 2. Lognya kita tulis lagi, tapi si 1 per akar 4 nih. 1 per akar 4 itu juga harus diubah menjadi bentuk perpangkatan. Sedangkan kita tahu bahwa akar 4 ini masih dalam bentuk akar ya. Pada dasarnya akar 4 itu kan sebenarnya sama aja dengan 4 pangkat 1 per 2. Tapi karena kita sudah tahu bahwa akar 4 itu 2, kita ganti saja menjadi 1 per 2. Nah, 1 per 2 kalau diubah dalam bentuk perpangkatan, ini kan pangkatnya 1 nih. Naik ke atas menjadi 2 pangkat min 1. Nah, sehingga di atas ini berubah jadi 2 pangkat min 1. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M log B pangkat N sama dengan N-nya sama M-nya boleh maju dengan cara N dibagi M dikali dengan A log B, maka logaritma yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini nih, boleh menggunakan sifat ini, dimana ini sebagai M, kemudian min 2 sebagai M, sehingga hasilnya adalah min 1 per min 2 dikali dengan sisanya 2 log 2. Nah, kita tahu bahwa min 1 per min 2 adalah 1/2, 2 log 2 adalah 1, maka hasilnya adalah 1/2. Ini dia. Kita akan membahas soal selanjutnya. Ini masih tentang logaritma, di mana terdapat beberapa operasi logaritma berupa operasi campuran yang dimana di sini kita harus mengingat sifat-sifat apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, yang penting kita perhatikan adalah di sini ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Artinya, jika bertemu soal seperti ini, maka yang pertama kali kita kerjakan itu adalah yang perkalian. Dan kita harus ingat bahwa rumus perkalian adalah jika bertemu A log B dikali dengan B log C, apabila dia dikali dan si B sama dengan si B, si numerus di sebelumnya sama dengan basis setelahnya, maka ini boleh kita abaikan sehingga yang tertinggal adalah A log C saja. Nah, artinya untuk soal kita ini si 6 sama si 6 karena dipisahkan oleh perkalian, maka mereka boleh kita abaikan sehingga ini ditulis kembali menjadi 4 log 2 dikurang dengan yang bersisa adalah 4 dan 5. 4 log 5 ditambah dengan 4 log 10. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, kita juga harus ingat kembali rumus dari logaritma yang seperti ini. Jika kita punya A log B ditambah dengan A log C, maka karena kalau ini penjumlahan, ini boleh digabung menjadi sebuah perkalian. Berikutnya, jika kita punya A log B dikurang dengan A log C, karena ini pengurangan, maka ini boleh digabung menjadi pembagian B dibagi C. Nah, untuk soal berikut, artinya kita juga bisa menggunakan dua rumus ini. Kenapa? Karena di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, karena ini pengurangan, maka ini sama saja dengan 4 log 2 dibagi 5. Dan ini adalah penjumlahan, maka boleh diganti jadi kali 10. Ini 5 dengan 10 tinggal 2, maka yang tersisa adalah 4 log
4. 4 log 4 adalah 1. Ini dia jawabannya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini adalah soal grafik dari fungsi logaritma. Di sini pertanyaannya adalah apakah titik 0,1 itu melalui grafik fx 2 log 2x tambah 2. Jika kita ketemu soal sebuah grafik logaritma yang melalui sebuah titik, di sini ada kata melalui, maka tugas kita adalah mengganti setiap x di dalam fungsi menjadi 0 dan mengganti setiap y di dalam fungsi menjadi 1. Nah, y itu sama juga dengan fx. Kita tulis kembali fungsi kita. Fungsi kita adalah fx sama dengan 2 log 2x ditambah 2. Artinya fx diganti menjadi 1, kemudian si x kita ganti menjadi 0. 2 kali 0, 0 ditambah 2. Oke, berarti 2 log 2 berdasarkan sifat itu adalah 1 dan ini juga 1. Kita cek. Apakah persamaan kita ini sama kiri dan kanannya? Jika ternyata kiri dan kanan itu sama, berarti benar bahwa titik 0,1 itu melalui grafik. Nah, kalau misalnya suatu saat kita bertemu ini berbeda, berarti artinya dia tidak melalui grafik tersebut. Nah, yang ingin di-highlight di sini adalah apabila kita bertemu sebuah titik yang dikatakan melalui sebuah grafik, maka cukup ganti setiap nilai x pada grafik tersebut dengan yang ada pada titik tersebut. Kemudian setiap nilai fx atau y diganti dengan sumbu y yang ada pada titik tersebut. Nah, dan tentu jika dia melalui, maka hasilnya pasti sama.